Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan ini saya Nafima Aulia NIM 248801024 akan memaparkan materi tentang emosi. Latar belakang. Emosi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, emosi memainkan peran krusial yang mempengaruhi bagaimana peserta didik menerima, memproses, dan mengingat informasi. Pemahaman yang mendalam tentang emosi menjadi sangat penting bagi para pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan mendukung perkembangan holistik peserta didik. Slide selanjutnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian emosi dan jenis-jenis emosi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, bagaimana teori-teori emosi menjelaskan fenomena emosional pada manusia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan emosi pada peserta didik di berbagai tahapan usia. Slide berikutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis emosi yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi baik di lingkungan keluarga, sekolah, budaya, maupun pengalaman pribadi. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Slide berikutnya, bab 2, pembahasan tentang pengertian emosi. Emosi adalah keadaan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap rangsangan atau situasi tertentu, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan, yang disertai dengan perubahan fisiologis, ekspresi, dan kecenderungan perilaku. Di slide berikutnya, ada beberapa jenis emosi. Yang pertama, emosi positif. Emosi yang menyenangkan dan mendukung kesejahteraan seperti bahagia, senang, cinta, dan syukur. Yang kedua, emosi negatif. Emosi yang tidak menyenangkan seperti marah, sedih, takut, cemas, dan kecewa. Yang ketiga, emosi dasar. Emosi yang bersifat universal seperti bahagia, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Yang keempat, emosi kompleks. Emosi yang berkembang dari pengalaman sosial seperti malu, bangga, bersalah, dan iri. Yang terakhir ada emosi sosial. Emosi yang muncul dalam hubungan dengan orang lain seperti empati, simpati, dan kasih sayang. Baik, saya lanjut pembahasan selanjutnya. Perkembangan emosi pada peserta didik masa kanak-kanak awal usia 3-6 tahun. Masa kanak-kanak tengah usia 7-11 tahun. Masa remaja awal usia 12-14 tahun. Masa remaja akhir usia 15-18 tahun. Slide pembahasan berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, temperamen, karakteristik bawaan individu dalam merespon stimuli emosional. Yang kedua, pengalaman sosialisasi, cara orang tua, guru, dan figur otoritas lain mengajarkan tentang emosi dan cara mengelolanya. Yang ketiga, budaya. Norma budaya tentang ekspresi dan regulasi emosi yang tepat. Yang keempat, pengalaman trauma. Pengalaman traumatis dapat mengganggu perkembangan emosi yang sehat. Yang kelima, dukungan sosial. Ketersediaan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas keluarga. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Setiap individu memiliki emosi berbeda-beda, baik dalam intensitas maupun cara mengungkapkannya. Emosi dapat bersifat positif seperti bahagia, cinta, dan kasih sayang, maupun negatif seperti marah, sedih, dan takut. Slide yang terakhir. Saran.
Dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, setiap individu hendaknya belajar untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya secara bijak. Pengelolaan emosi yang baik dapat membantu seseorang berpikir secara jernih, mengambil keputusan yang tepat, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis. Itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.